Halo, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang bimbingan dan konseling. Kontennya yang pertama yaitu pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip dari bimbingan konseling. Yang kedua yaitu keterkaitan antara istilah bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu bidang pelayanan, bimbingan, dan konseling. Dan yang keempat yaitu peran guru dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama terkait pengertian, tujuan, fungsi, serta prinsip bimbingan konseling. Pengertian bimbingan konseling. Secara harfiah, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu tindakan menolong atau memberikan bantuan. Pertolongan atau bantuan yang dimaksud dalam bimbingan bukan dalam arti memberikan sesuatu yang dibutuhkan, seperti memberi makanan kepada individu yang lapar. Sedangkan konseling merupakan suatu hubungan profesional antara seorang konselor yang terlatih dengan klien. Nah, dalam tujuan bimbingan konseling dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek pribadi sosial yang membantu siswa memiliki kesadaran diri, menghargai orang lain, dan menyelesaikan konfliknya. Yang kedua, aspek tugas perkembangan belajar, yaitu membantu siswa dapat melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. Yang ketiga yaitu aspek tujuan perkembangan karir, yaitu membantu siswa agar dalam membentuk identitas karir dapat merencanakan masa depan serta mengenali keterampilan, kemampuan, dan minat dalam dirinya. Selanjutnya yaitu fungsi bimbingan konseling. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu fungsi BK yang akan menghasilkan pemahaman siswa tentang dirinya sendiri. Yang kedua, fungsi pencegahan, agar siswa tidak menemui permasalahan yang akan dapat menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Yang ketiga, fungsi perbaikan, membantu siswa mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Dan yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan, yaitu untuk menjaga agar perilaku siswa yang sudah menjadi baik jangan sampai rusak kembali. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pengembangan. Fungsi BK adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa. Keenam yaitu fungsi penyaluran. Fungsi BK adalah membantu siswa untuk memilih dan memantapkan penguasaan karir. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian. Fungsi BK adalah membantu siswa menemukan penyesuaian diri. Yang kedelapan yaitu fungsi adaptasi, yaitu fungsi BK dalam membantu staf sekolah untuk mengadaptasikan program pengajaran dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan siswa. Lalu prinsip bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan berkenaan terutama dengan perkembangan pribadi individu. Yang kedua, bimbingan memusatkan perhatian pada dunia subjektif peserta didik. Yang ketiga, bimbingan diarahkan pada kerjasama bukan paksaan. Yang keempat, setiap manusia memiliki kesanggupan untuk mengembangkan dirinya. Yang kelima, bimbingan didasarkan pada hak-hak dan nilai-nilai pribadi individu di samping kebebasan individu. Yang keenam, bimbingan merupakan suatu proses pendidikan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu konten keterkaitan antara istilah bimbingan dan konseling. Persamaan antara konsep bimbingan dan konsep konseling dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai, yakni mendorong terjadinya perkembangan yang optimal bagi setiap peserta didik. Keduanya juga dapat memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan. Untuk topik selanjutnya yaitu bidang pelayanan, bimbingan, dan konseling. Dalam hal ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu bimbingan akademik, merupakan salah satu bidang pelayanan bimbingan yang ditujukan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar. Yang kedua, bimbingan karir yang ditujukan
dilakukan untuk membantu peserta didik dalam membuat pilihan atau keputusan karirnya. Yang ketiga, bimbingan pribadi, yang secara khusus untuk membantu individu menangani masalah-masalah pribadinya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bimbingan sosial, diarahkan untuk membantu peserta didik dalam menangani berbagai permasalahan sosial atau masalah yang muncul dalam hubungan dengan orang lain. Dan untuk topik yang terakhir yaitu peran guru dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Menurut Depdikbud dalam kurikulum 1975, tugasnya yaitu turut serta aktif dalam membantu melaksanakan kegiatan BK, memberikan informasi tentang siswa kepada staf BK, memberikan pelayanan instruksional, berpartisipasi dalam studi kasus, memberikan informasi kepada siswa terkait mata pelajaran yang diampu, meneliti kesulitan dan kemajuan siswa, menilai kemajuan belajar siswa, serta mengadakan hubungan dengan orang tua siswa. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.